Wartawan adalah orang yang bekerja mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Biasa juga disebut juru warta atau jurnalis. Si Kuli Tinta, sang pejuang suara Banua dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Pernahkah sanak mendengar cerita itu? Berikut Banjar Alkisah akan mengulas kisah sejarahnya. Gara-gara mendapat predikat si kulit tinta bandel dari orang-orang Jepang, beliau yang bernama Yusni Antemas dihukum merintah dai Nippon keliling kota Amuntai saat panas terik, tidak mengenakan sendal, dan diperintahkan berlari di atas jalan beraspal yang sangat panas, dan kedua kakinya dirantai bola besi besar yang berat. Bila larinya melambat, maka akan dicambuk para mandor Jepang. Tentu ini siksaan yang tidak terperikan, tapi ini nyata, bukan kisah dongeng atau cerita indah yang hanya ada dalam novel romantis. Itulah pengalaman beliau, Yusni Antemas, sebagai kuli tinta alias wartawan pejuang asal Amuntai pada tahun 1944-an. Yusni Antemas, beliau adalah wartawan 3 zaman, yaitu pada zaman penjajahan Belanda, zaman Jepang, dan zaman mempertahankan kemerdekaan. Dengan media pers perjuangan sederhana, Yusni Antemas memotivasi masyarakat dengan berbagai informasi perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Sebagai wartawan perjuangan, Yusni Antemas menjadi langganan tahanan pemerintahan kolonial Belanda. Bersama dengan Japri Zamzam, Haspan Batna, dan Hamran Amri, mereka ditangkap dan ditahan karena tulisannya yang dianggap membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda masa itu. Yusni Antemas baru dibebaskan dari tahanan setelah terjadinya kelas 2 pada tahun 1949. Pada saat Indonesia merdeka pun, Yusni Antemas tetap vokal menyuarakan aspirasi rakyat. Pada tahun 1960-an, ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, datang ke Amuntai, Yusni tampil memprotes Soekarno. Beliau membawa poster besar yang berisi tulisan Indonesia Negara Islam atau Nasional. Ternyata poster itu terlihat oleh Soekarno. Kemudian Yusni Antemas dipanggil dan dijawab Soekarno, kalau negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara nasionalis. Pada masa perjuangan 1945-1949, beliau bergabung dengan Gervindung, Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka, dan menjabat sekretaris. Di samping itu, beliau aktif pula sebagai wakil pimpinan redaksi Trompet Rakyat dan Menara Indonesia. Dalam barisan pelopor pemberontak Kalimantan Indonesia, beliau berpangkat letnan muda di bawah pimpinan Mayor Muhammad Yusi atau mantan Pangdam 10 Lampung Mangkurat. Yusni Antemas selain sebagai wartawan dan sastrawan, beliau juga dikenal sebagai sejarawan, sekaligus pelukis yang terkenal di mata seniman lokal di Hulu Sungai Utara, bahkan di Kalimantan Selatan. Bukan hanya itu, beliau juga menyumbangkan lukisan demi kepentingan perjuangan pembebasan Irian Barat dan
Museum Perjuangan Wajah sampai Kaputing di Banjarmasin. Selama menjadi sastrawan dan wartawan sejak tahun 1940, beliau sudah menulis sedikitnya 25 judul buku. Buku-buku itu mengenai sejarah daerah, folklore, dan cerita anak-anak. Sebanyak 12 judul diantaranya diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Karya-karyanya yang lain juga tersimpan di Perpustakaan Nasional Australia, seperti karyanya yang berjudul Mutiara Nusantara Seri 1 yang diterbitkan Mega Sapura, Amuntai 1986. Si Pujung yang Menambat Barito, tahun 1980. Kehancuran di Baruh Kelayar, tahun 1980. Bara dan Nyala di Banua Lima, atau Negara Alabiu, Sungai Banar, Amuntai, Kalua. Yusni Antemas meninggal dunia pada tanggal 12 September tahun 2013 pukul 3 pagi karena penyakit tekanan darah tinggi yang diderita beliau. Jenazah beliau dimakamkan di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang.